Jaeger. Go down and exit your con pods now. Missiles fired! Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Pacific Rim Uprising tahun 2018. Film ini menceritakan tentang kelanjutan Pacific Rim season sebelumnya yang diproduksi pada tahun 2013. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan klik link di bawah ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang laki-laki yang bernama Jack yang sedang berusaha untuk mencuri sebuah inti reaktor dari Jaeger. Namun, dia tidak menemukan barang yang dia cari. Ternyata, inti reaktor yang dia cari telah diambil oleh seseorang yang tidak diketahui. Di pagi hari, Jack menemukan tempat persembunyian orang tersebut yang mencuri inti reaktor Jaeger. Di sini, Jack langsung dipukul, namun dia berhasil menghindar. Ternyata, pencurinya adalah seorang anak perempuan. Dia berhasil membuat sebuah Jaeger yang diberi nama Scaper. Di luar gudang, beberapa mobil yang datang untuk mengambil alat Jaeger yang dicuri. Tiba-tiba, anak itu masuk dan mengaktifkan Scaper. Di sini, Jack meminta agar dia yang mengendarainya. Namun, anak itu menolak dan lari dari tempat persembunyiannya. Kemudian, Jaeger November ajak menghadang mereka dan meminta pilot Scaper keluar. Namun, anak itu menolak dan akhirnya November ajak menyetrum Scaper. Anak perempuan itu bernama Namani. Dialah yang membuat Jaeger Scaper dan mencuri inti reaktor Jaeger yang telah dirusak. Di sini, kita juga mengetahui ternyata Jack adalah adik dari Mako dan anak dari Kapten Marshall. Selanjutnya, Mako akan membantu Jack untuk bebas dari tahanan jika dia mau kembali ke pusat pelatihan Jaeger dan menjadi Ranger. Dengan terpaksa, Jack akhirnya mau kembali ke sana, dan Namani juga direkrut untuk menjadi pilot dari Jaeger. Terlihat, Namani sedang melakukan simulasi pertarungan melawan Kaiju. Namun, dia belum mampu untuk menyatukan sistem syaraf dengan pilot yang lain. Selanjutnya, terlihat Newton dan pimpinan Shaw datang ke pangkalan Jaeger untuk menemui Marsekal Kwan, di mana Herman langsung meminta Newton untuk membantu mencarikan solusi agar Jaeger bisa memiliki pendorong yang lebih kuat dan cepat agar mampu mengalahkan Kaiju dengan mudah. Namun, Newton mengatakan jika usaha Herman sia-sia karena ketika drone Jaeger disetujui, maka Jaeger yang dikendalikan oleh manusia secara manual akan dihilangkan. Semua drone akan berada di seluruh dunia, dan waktu peluncuran tidak akan menjadi masalah. No one knows more about kaiju morphology than you. Everywhere. Shaw mulai menjelaskan tujuan dari drone Jaeger. Dia mengatakan jika drone ini bisa dikendalikan oleh semua orang, dan penyatuan syaraf antara pilot sudah tidak diperlukan lagi. Ternyata, Mako menolak proyek drone Jaeger ini karena dapat dengan mudah diretas oleh kelompok tertentu. Mako pun meminta kepada Jack agar mau menjadi pilot Gypsy Avenger dan mengawal para anggota dewan pada saat pertemuan. Keesokan harinya, pada saat pertemuan anggota dewan, tiba-tiba
Jagger yang tidak diketahui datang dari bawah laut dan mencoba membunuh para anggota dewan. Pertarungan Gypsy dan Jagger ilegal pun dimulai. Jagger ilegal itu sangat kuat dan mampu menghalau serangan dari Gypsy, serta berusaha untuk menembak Mako. Namun, Mako tidak dapat diselamatkan. Hingga Jagger ilegal itu kabur dari pertarungan. Di tempat lain, terlihat Newton dan Shaw yang sedang sibuk mempersiapkan drone Jagger yang akan digunakan untuk melindungi bumi. Para anggota dewan meminta agar drone Jagger siap dalam waktu kurang dari 48 jam. Dan Newton menyanggupi hal tersebut. Di sini, kita diperlihatkan dengan Newton yang sedang melakukan penyatuan otak dengan Kaiju. Selanjutnya, Herman berhasil memecahkan kode yang diberikan oleh Mako dan menjelaskan jika itu adalah lokasi pabrik kosong di Siberia. Jack pun meminta kepada Marsekal Kwan agar menggunakan Gypsy untuk memeriksa lokasi. Ternyata, Jack benar. Di sana terdapat Jagger ilegal. Mereka pun mulai bertarung. Gypsy mencoba semua teknik serangannya, dan Jagger ilegal membalas semua serangan Gypsy. Hingga akhirnya Gypsy mampu merusak inti reaktor dari Jagger ilegal. Ternyata, yang mengendalikan Jagger itu adalah otak dari Kaiju. Kemudian, Namari dan teman-temannya mencoba masuk ke dalam tubuh Jagger tersebut dan melihat sistem jaringan tubuhnya terhubung dengan baik. Namun sialnya, teman Namari terkena cairan Kaiju hingga tangannya terluka. Dan Namari pun dipecat dari pelatihan pilot Jagger. Di kantor Shaw Industry, terlihat semua Jagger berhasil diluncurkan ke semua negara. Namun tiba-tiba, para pilot mengalami kendala dan signal drone Jagger bermasalah. Ternyata, drone Jagger sudah diretas dan berubah seperti Kaiju, serta menyerang pangkalan Jagger. Hingga semua pasukan panik dan berlarian keluar dari pangkalan. Di perusahaan Shaw Industry, terlihat Herman meminta bantuan kepada Newton agar mau membantu untuk menghentikan para drone Jagger. Setelah menuju ke ruang kendali, ternyata Newton mengkhianati Herman dengan membuka lubang terusan agar para Kaiju kembali ke bumi. Ternyata Newton telah mempersiapkan semua ini selama 10 tahun lamanya. Dengan cepat, Shaw datang dan berusaha mematikan sistem operasi Jagger secara online. Namun, 3 Kaiju berhasil lewat dari lubang terusan dengan kategori 4 dan 5. Mereka semua akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan Kaiju dan berusaha memperbaiki beberapa Jagger yang tersisa, serta Namari kembali untuk membantu yang lainnya. Adapun Jagger yang tersisa adalah Saber Athena, Guardian Bravo, Phoenix, dan Gypsy Avenger. Terlihat, Jack dan yang lainnya telah bersiap untuk menuju ke lokasi pertarungan. Di sisi lain, para Kaiju telah berdatangan dan menghancurkan pusat kota. Tak lama kemudian, para Jagger pun tiba. Pertarungan pun dimulai dengan Brace Phoenix menyerang terlebih dahulu. Dan para Jagger yang lain menyerang Kaiju yang tersisa.
Gipsy pun menyerang. Namun, Kaiju mampu mengembalikan serangan Gipsy. Hingga formasi Jaeger berantakan. Kemudian, Brass Phoenix terkena serangan. Dengan cepat, Saber Athena datang dan membantu Phoenix. Di atas gedung di Tokyo, terlihat Newton mengeluarkan para robot yang telah diberi cairan Kaiju dan menyatukan robot itu ke tubuh Kaiju hingga menjadi raksasa. Pertarungan kembali dimulai. Para Jaeger kembali menyerang, namun kekuatan mereka belum cukup untuk mengalahkan Kaiju itu. Tersisa 3 Jaeger yang masih bisa melanjutkan pertarungan. Namun, Phoenix dan Saber Athena dengan mudah dikalahkan. Dengan kekuatan yang tersisa, Gipsy kembali menyerang. Namun, Ned harus terluka dan membuat muatan syaraf Gipsy berkurang. Terlihat, Namari berlari menuju Gipsy Danger untuk menggantikan Ned menjadi kopilot dari Jack. Selanjutnya, terlihat Kaiju itu semakin dekat dengan Gunung Fuji. Jack meminta Gipsy terbang ke atmosfer dengan menggunakan roket. Namun, roket yang aktif terlalu jauh dari lokasi mereka. Namun, tak disangka dan tak diduga, Skipper datang dan membawa roket itu ke Gipsy. Mereka pun terbang ke udara dan mengarahkan tujuan mereka ke Kaiju. Di sini, Jack meminta agar Namari melepaskan sabuk pengamannya dan keluar menggunakan pelontar bersama dengan Jack. Namun sayang, pelontar yang mereka harapkan tidak bisa digunakan. Beruntungnya, Skipper berada di sana dan membantu mereka untuk keluar dari sana. Dan membantu mereka keluar dari Gipsy. Akhirnya, Kaiju itu berhasil dimusnahkan dengan Gipsy yang menjadi pelurunya. Serta Jack dan Namari pun selamat. Dan Ned yang berhasil menangkap Newton. Oke teman-teman semua, akhirnya film ini ditutup dengan bahagia. Para pilot Jaeger berhasil selamat dan mengalahkan Kaiju yang sangat mengerikan. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ciao!